Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, Bapak ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, hidayah dan inayahnya lah kita semua diberi kesehatan, umur yang panjang, sehingga pada hari ini tanggal berapa ini? 13 ya? 13 Juni 2022, tepatnya hari Senin, kita bertemu kembali di mata kuliah Bapak, yaitu Enterprise Resource Planning. Ini pertemuan yang ke-13 sebenarnya ya. Kita pernah terlewati 2 kali pertemuan karena libur. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan mengulas atau mereview kembali kuis yang kemarin Bapak berikan ke Anda. Di sini dari kuis itu silakan Anda buat presentasinya. Kemarin kan Anda belum dibuat dalam bentuk PowerPoint ya. Nah, ini Anda buat bentuk PowerPoint. Untuk Mbak Kamaliah Mardiah itu nomor 1. Ya, nomor 1 itu nomor 1 tentang berikan contoh model integrasi SAP. Itu saya minta ke Mbak Kamaliah Mardiah untuk nomor 1 dibuat dalam bentuk PowerPoint. Nanti Anda presentasikan. Yang untuk nomor 2, berikan contoh model integrasi dalam enterprise computing. Itu Mbak Intan Ratnasari. Jawaban Anda yang nomor 2 dirubah ke... Pak, bolehin diulang lagi nggak Pak ininya soalnya? Gimana? Diulang lagi tadi berikan contoh apa Pak? Ya, dari kuis yang kemarin untuk jawaban nomor 1 itu dirubah formatnya ke PowerPoint. Itu Bapak kasih ke Mbak Kamaliah Mardiah ya. Jadi Mbak Kamaliah Mardiah itu jawaban yang nomor 1 kuis kemarin itu Mbak rubah ke PowerPoint. Nanti di presentasi jawabannya. Terus yang soal nomor 2 kuis yang kemarin ya. Soal yang nomor 2 itu Mbak Intan Ratnasari. Terus soal yang nomor 3 itu Mbak Firly Adinda Putri. Jadi jawaban dari kuis kemarin Anda rubah formatnya ke PowerPoint, nanti Bapak minta untuk presentasi. Jawaban soal yang nomor 1, yaitu soalnya kan berikan contoh model integrasi SAP. Itu saya berikan ke Mbak Kamaliah Mardiah. Untuk jawaban nomor 2, yang nanti yang presentase, itu Mbak Intan Ratnasari, yaitu berikan contoh model integrasi dalam enterprise computing. Terus jawabannya nomor 3 saya berikan ke Mbak Firly Adinda Putri, yaitu soalnya berikan contoh konsep ERP, integrasi sistem di bidang akademik perguruan tinggi. Oke, paham ya? Mbak Kamalia jawaban soal nomor 1, Mbak Intan Sari jawaban soal nomor 2, Mbak Firly jawaban soal yang nomor 3. Dirubah ke format PowerPoint. Silakan ada pertanyaan yang belum paham.
Mbak Firly paham? Mau nanya, iya paham sama pertanyaannya. Untuk presentasinya itu sekarang, Pak. Apa? Untuk presentasinya, di presentasinya sekarang. Sekarang. Kan kemarin udah jawab Oh, soal tugasnya. iya, Dari Pak. jawaban Mbak kemarin dirubah formatnya ke PowerPoint. Nah, setelah dari PowerPoint baru Anda presentasikan. Jadi sekarang Bapak kasih waktu untuk merubahnya itu 20 menit ya, cukup ya 20 menit ya. Sama persiapan presentasi. Oke. Berarti nanti pukul 8.30 kita mulai. Mbak Intan Ratnasari paham? Paham, Pak. Mbak Kamalia? Halo Mbak Kamalia paham? Lagi di kamar mandi, Pak, Bu, Kamalianya, Pak. Nah, tapi paham dia ya, udah paham ya ini tugasnya ya. Iya, Pak, nanti saya kasih tahu. Nah, Mbak Kamalia untuk yang nomor 1 ya. Oke oke oke. Baiklah, biar paham Bapak share di chat ya. Oke. Tuh. Oke, nomor 1 ya. Oke. Tuh. Silakan Anda siapkan jawabannya. Mbak Kamalia nomor 1, Mbak Intan nomor 2, Mbak Firly nomor 3. Dirubah ke format PowerPoint atau untuk PTX ya nama filenya ya. Nah, nanti jam 8.30 kita mulai presentasinya. Oke.
Baiklah, kita mulai presentasinya. Siapa dulu yang mau pertama untuk presentasi jawaban dari kuis kemarin? Mbak Intan, Mbak Firly, dan Mbak Kamalia, siapa yang mau duluan untuk presentasi jawaban soal yang kemarin? Halo? Kalau tidak ada, Bapak urutkan aja ya. Dari Mbak Kamalia Mardia, silakan di share screen ya itunya presentasinya. Jawaban nomor 1. Halo Mbak Kamalia, udah siap? Iya Pak, tunggu sebentar ya Pak. Halo, gimana? Tunggu sebentar ya Pak. Ya, Bapak tunggu sebentar. Oke, sambil nunggu, Mbak Intan udah siap untuk presentasinya? Bentar Pak, sebentar lagi. Ya, Mbak Firly? Mbak Firly udah siap belum, Mbak Firly? Pak, sebentar lagi. Oke, berapa menit lagi Bapak tunggu? Saya 10 menit lagi cukup ya? Halo, 10 menit lagi cukup nggak Mbak Intan, Mbak Kamalia? Iya Pak, cukup. Iya Pak, Oke. cukup Pak. Ya udah, Bapak tunggu 10 menit lagi. Oke, oke.
Baiklah, kita mulai presentasinya. Mbak Kamalia, silakan di-share screen. Jawaban dari yang nomor 1 kemarin. Ini sudah muncul belum, Pak? Sudah, tinggal di F5. Berbesar. Ya, silakan Mbak Kamalia Mardiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamalia Mardia dari Prodi Sistem Informasi akan mempresentasikan mengenai contoh dari dari SAP. Ya. Untuk selanjutnya itu yang pertama ada pengertian SAP. Apa itu SAP? SAP adalah singkatan dari System Application and Processing. SAP ini adalah suatu aplikasi atau biasa disebut dengan software SAP yang mana memiliki fungsi sebagai pengaturan sistem yang ada pada perusahaan serta bagaimana pemrosesan keberlangsungan suatu perusahaan dan bisnis. SAP merupakan suatu aplikasi yang bisa melakukan integrasi berbagai kebutuhan dan berbagai hubungan dalam operasional perusahaan dan juga bisnis. SAP dinilai menjadi alat yang sangat membantu sebab berbagai hal yang berkaitan dengan operasional perusahaan terintegrasi dalam satu software saja sehingga pengaturannya juga akan lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan cara yang manual. Langsung saja yaitu ada contoh SAP. Contoh yang saya ambil yaitu mengenai Microsoft 365. Microsoft menawarkan panduan untuk menyepadukan field service dengan penyelenggaraan yang dirancang oleh SAP dan modul utility khusus untuk didistribusi SAP atau ISU. Integrasi dilakukan dengan menyambungkan SAP kepada common data model yang field service dibina bersama dengan modul Dynamics 365 lain, mencari lebih banyak butiran dalam Microsoft perundingan perkhidmatan GitHub repository yang menghostkan bahan yang dicipta dan dikemas kini oleh Microsoft, tapi terbuka kepada ISV dan SI untuk menambahkan baik dan membina sebagai sebahagian daripada inisiatif data terbuka. Bahan tersebut memberikan butiran mengenai 3 aspek utama dalam mengintegrasikan field service dengan SAP. Yang pertama yaitu proses field service dan perniagaan SAP. Yang kedua yaitu model entity dan data. Yang ketiga yaitu prinsip panduan dan amalan terbaik. Ini merupakan contoh gambarnya. Yang tersebut ada customer service yang terdiri dari akun, service ticket, self-service, dan maintenance request. Lalu yang kedua ada field operation yang terdiri dari scheduling, routine, dispatch, installation, repair, dan collect payment. Menyambung sebagai dari service management yang terdiri dari notification dan service order menyambung kepada field operation. Lalu dari analytic dan preventive maintenance nyambung kepada field operation. Lalu ada data service management yang terdiri dari smart meter, meter reading, data validation, inspection, management, installation, dan inspection, menyambung kepada analytic dan preventive maintenance, lalu bisa juga kepada service management dan master management. Master management sendiri terdiri dari manage technical master data dan manage business master data. Lalu di bawahnya ada billing dan credit collection. Berikut adalah contohnya. Sudah, Pak. Oke. Coba Mbak Kamalia tampilkan yang gambar, yang contoh gambarnya ya. Ya, dibesarin. Oke, ini ada 2 bagan yang berkaitan ya. Yang satu Dynamics 365, yang satu SAP S4 HANA ya. Iya. Ini dari Microsoft ini ya. Iya, ini tentang penjualan pesanan kerja, Pak. Jadi nama produknya Dynamics 365 ini ya. Iya, Pak. Oke. Nah, di sini
yang sebelah kiri sendiri yang gambar orang itu kan ada consumer tuh ya. Consumer itu memberikan informasi kepada customer service ya kan. Nah, ya customer service itu melaporkan ke bagian SAP sana itu ada 4 item ya, service ticket, sell service, maintain request. Oke, ada 4 ya. Nah, dari kolom SAP S4 HANA ini dari customer service itu diterima oleh service management, ya betul. Di mana di service management itu dia membuat dua kebijakan yaitu notification dan service order. Yang mana dia dikirimkan ke master data management dan device data management. Tapi device data management sendiri dia bisa berbalik memberi info ke service management. Oke. Nah, dari service data management ini dia menginformasikan ke analitik preventive maintain ya kan. Yang disambungkan lagi ke field operation. Nah, dari service management itu juga bisa menginformasikan ke bagian field operation nih dari sini nih, service management, cash or atau work order. Oke, nah dari field operation ini ada schedule, ada routing, ada dispatch, installation, repair, collect, payment yang dilaporkan ke bagian billing. Oke. Bagian billing, terus bagian master data management itu ada 2 hal, manage technical master dan manage business master data. Terus dari master data management dia menginformasikan ke credit dan collection, yaitu SAP F1 atau CA. Oke. Jadi ini contoh dari SAP. Nah, terus dari 2 bagian ini dari customer setelah ini selesai dia lari ke bagian installation ya, instalasi yang pinggir kiri sendiri di bawah gambar orang itu instalasi. Oke sahabat Bapak, ini jawabannya udah tepat. Teman-temannya kalau ada pertanyaan dari tugas Mbak Kamalia Mardiah. Mbak Intan nama Mbak Firly mau tanya ke Mbak Tidak, Kamalia? Pak. Silakan Mbak Intan, mau tanya apa nih? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada. Ini file PowerPoint-nya Mbak Kamalia kirim via WA ke nomor pribadi Bapak ya? Tuh. Baik, Pak. Yang PPTX-nya ya. Oke, dikirim sekarang. Iya, Ini, Pak. oke, saya rasa cukup Mbak Kamalia. Presentasinya bagus, dan materinya juga bagus. Ada dasar teorinya, baru ditampilkan secara gambar ya, atau model. Ini model namanya nih. Oke, silakan ditutup dulu. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Mbak Intan Ratnasari untuk jawaban soal yang nomor 2. Sudah terlihat belum, Pak? Sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ansari. Di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi dalam enterprise computing. Contoh integrasi dalam enterprise computing ini sebelumnya ada integrasi enterprise adalah membuat operasi enterprise tampak seolah-olah adalah satu kesatuan bekerja untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Tujuan dari integrasi adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas enterprise dengan mendapatkan semua subsistem enterprise bekerja bersama-sama secara harmonis. Tujuan integrasi meliputi meningkatkan kualitas dan ketetapan waktu dari informasi yang menyediakan informasi
sesuai permintaan dan terlepas dari tempat sumber sistem dibutuhkan. Koordinasi keputusan dengan membuat unit-unit organisasi yang terpisah untuk dapat bekerja secara bersama-sama menuju ke pemenuhan tujuan enterprise secara keseluruhan dan dengan demikian menghindari optimasi lokal. Pengelolaan kegiatan antara orang-orang dalam enterprise dan sinkronisasi proses bisnis agar dapat efisien dan efektif memberikan kualitas produk dan layanan. Selanjutnya ada contoh integrasi dalam enterprise computing. Di sini ada web server business integration. Di dalam sini tuh ada 4 poin. Yang pertama itu ada sales, warehouse, accounting, dan credit control. Sales ini bagian dari aktivitas penjualan produk, barang, dan layanan yang dilakukan penjualan ke pembeli. Dan yang kedua ini ada accounting, itu bertanggung jawab memeriksa dan melakukan verifikasi transaksi keuangan perusahaan, melakukan pencatatan dan dokumentasi, serta bertugas menyusun laporan keuangan secara akurat. Yang credit control ini atau pengendalian kredit adalah kebijakan perusahaan, bank sentral untuk memperketat pemberian kredit. Dan yang terakhir ini ada warehouse. Warehouse ini atau gudang merupakan bagian dari sistem logistik suatu perusahaan yang berfungsi menyimpan barang seperti bahan baku, produk setengah jadi, produk jadi, suku cadang, serta bertujuan memberikan informasi kepada manajemen tentang status kondisi. Dan di luarnya ini ada customer, trading partner, warehouse, credit control, accounting, dan salesperson. Customer ini seperti yang kalian tahu merujuk pada individu atau rumah tangga perusahaan yang membeli barang atau jasa yang dihasilkan dalam ekonomi. Secara spesifik, kata ini sering pula diartikan sebagai seseorang terbiasa untuk membeli barang pada suatu toko tertentu. Trading partner itu adalah yang bekerja seperti bisnis beresiko tinggi. Sebaiknya Anda menggunakan modal dari dana treasure. Artinya, dana tersebut tidak akan dipakai dalam waktu dekat. Selain itu, Anda harus memastikan jumlah dana yang disetorkan untuk trading tidak lebih dari 30%. Dan yang warehouse, ini karyawan gudang atau warehouse staff adalah pekerja yang bertanggung jawab dalam menjaga kelancaran distribusi serta penataan barang di dalam gedung penyimpanan bahan baku dan produk perusahaan. Yang selanjutnya ada credit control. Itu seperti memastikan rating, yang bekerjanya seperti memastikan rating kredit customer dengan bank, membuat keputusan atas kelayakan pemberian kredit kepada customer, memberikan term atau condition kredit, memastikan customer membayar dengan on time, dan memastikan semua tagihan tertagih. Yang selanjutnya ada accounting. Sebagai accounting staff akan bertanggung jawab memeriksa dan melakukan verifikasi transaksi keuangan perusahaan, melakukan pencatatan dan dokumentasi, serta bertugas menyusun laporan keuangan secara akurat. Dan yang terakhir, salesperson, yaitu orang yang berprofesi untuk meningkatkan penjualan produk dengan cara membujuk pelanggan untuk membeli produk di perusahaan tempatnya bekerja. Sekian dari presentasi dari saya. Jika ingin bertanya, silakan. Coba diperbesar Mbak yang gambar ini, ya, contoh modelnya. Ya, ini dari model integrasi dalam enterprise computing ya. Jadi enterprise computing itu satu sama lain terintegrasi. Ini ada 4 komponen yang terpenting, yaitu sales, terus accounting, credit control, dan warehouse ya. Nah, dari keempat fungsi ini tadi sudah dijelaskan. Jadi antara 4 bagian ini atau 4 unit ini atau 4 divisi lah ya, ini saling berkaitan. Jadi sales itu dia bisa berinteraksi dengan
accounting, dengan kredit kontrol, juga dia bisa berinteraksi dengan warehouse. Gitu Pak ya, menurut gambar ini ya? Iya, Pak. Jadi sales di sini, ini sales sebagai secara divisi ya, beda dengan sales person ya. Yang di luar ini kan dia kan Iya, Pak. personal orangnya yang menawarkan barang keluar. Karena kalau sales person ini dia tidak mungkin tahu jumlah barang di gudang itu berapa, nggak tahu. Ya kan, dia tahunya hanya dari bagian divisi sales ini. Ini divisinya ini ya. Oke, ini ada customer ya kan yang memesan barang, trading partner. Nah, trading partnernya apa ini, Mbak? Trading partner itu seperti yang melakukan sebentar, Pak. Partner itu Trading partner itu yang seperti bisnis yang beresiko tinggi gitu, Pak. Jadi yang menggunakan modal yang menggunakan dana sosial gitu. Terus dan tidak boleh dan pas disetorkan itu tidak boleh lebih dari 30% gitu. Oh, jadi dari harga itu yang disetorkan di awal itu tidak boleh lebih dari 30% ya? Iya, Pak. Jadi trading partner. Trading itu artinya Mitra dagang berdagang. gitu. Mitra dagang. Mitra dagang. Jadi trading partner itu mitra dagang atau teman berdagang ya, mitra ya. Partner itu mitra. Trading itu dagang. Jadi kalau Anda dengar kalimat trading, entah itu trading apapun, itu kalau trading itu pasti dagang. Nah, jadi ingat-ingat, Anda kalau ada ini trading kripto, trading forex, itu dagang artinya ya. Nah, ini trading partner itu mitra dagang. Oke. Sekarang kalau kredit kontrol, ini secara garis besarnya apa ini, Pak? Kredit. Garis besarnya itu kayak memastikan rating kredit customer dengan bank. Ini bekerjanya itu seperti memastikan rating kredit customer, terus membuat keputusan dan atas kelayakan pemberian kredit, memberikan term atau condition kredit, memastikan customer membayar dengan on time, dan memastikan semua tagihan tertagih. Oke. Ini kemarin jawabannya semua pakai tulis tangan ya, waktu Bapak kasih kuis ya. Iya, Pak. Ini Bapak termasuk acung jempol ini, Bapak kasih waktu 30 menit, udah bisa buat presentasinya berbentuk seperti ini. Walaupun sumbernya udah ada ini di Google ya. Tapi minimal Anda udah memahami lah kalau ada tugas itu kecepatannya seperti apa yang harus dilaksanakan. Oke, ini presentasi dari Mbak siapa nih? Mbak Intan. Mbak Intan, saya rasa cukup bagus dan baik. Nah, ini apa namanya? Tadi Bapak salah ini ya, salah instruksi. Ini di-share di grup aja, sekalian Anda absen. Jadi kalau di-share di grup, teman-temannya juga bisa membaca satu sama lain. Mbak Kamalia juga tolong di-share di grup, Mbak. Presentasinya yang tadi, Mbak. Baik, Pak. Oke, Mbak Intan, silakan ditutup presentasinya. Oke, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Mbak Firly Adinda, jawaban yang nomor 3. Saya lihat belum? Belum. Dari screenshot. Ya, diulangi dari screenshot ya. Share screen untuk diklik.
Udah. Lagi mulai, kita tunggu. Started screen sharing, lagi memulai. Iya, Pak. Mbak Firly tinggal di mana, Pak? Di Serpong, Pak. Di mana? Di Serpong, Pak. Serpong. Berarti sinyal bagus kalau di Serpong ya. Nggak ada kendala ya. Kadang-kadang doang. Suka Mm-mm. jelek. Belum muncul ya, Pak? Belum, coba diulang lagi coba. Nah, ini sudah. Oke, Mbak. Sudah ya, Pak? Ya, Mbak Firly besarin ya. Di saya udah besar sih, Pak. F5, tekan F5 di laptopnya. Udah, Pak. Kalau enggak tekan Sebentar. ini, layar yang paling bawah. Di teman Bali, layar bawah yang kanan. Mbak Firly kalau enggak diklik di lembar kerjanya sekali, tekan F5. Udah, Pak. Udah ditekan. Bisa sih, sudah banget, Pak. Kayaknya nggak bisa deh, Fir. Kayak yang kata waktu itu. Nah, coba Mbak Firly Lagi ya? klik di ini, di tulisan ERP yang gede ini, klik sekali, baru tekan F5 coba. Bentar ya, kirim ya supaya itu emang Kalau bisa ya udah langsung aja presentasinya. Kebaca kok Bapak di sini. Oke. sebentar ya, Pak. Ya, oke. Oke, Mbak Firly udah siap? Halo, Mbak Firly? Iya, Pak, lagi dikirim ke Kamalia. Soalnya di sini lagi kurang bagus sih sinyal saya sedikit jelek. Oh iya. Ininya. Ya, saling kerjasama ya. Nggak apa-apa, oke. Udah terkirim ke Mbak Kamalia? Ini Pak, lagi proses. Oke, Bapak tunggu ya.
Baiklah, sudah terkirim Mbak Firly? Halo. Iya Pak, sudah terkirim, lagi dibuka sama Kamal. Oh, dibuka ya, oke. Ini Mbak Firly, Mbak Intan sama Mbak Kamal memang kuliahnya online ini ya? Oh iya Pak, udah lama sih nggak ke kampus. Oh, kalau yang offline juga ada ya temennya yang di kampus ya? Oh, ada sih Pak, kalau yang mau datang di ini terserah mau datang atau online gitu. Oh iya iya. Karena di BINUS juga banyak yang ini, banyak yang ada kelas online juga gitu. Silakan Mbak Kamal, dibesarin Mbak itunya presentasinya. Oke, Mbak Firly, silakan mulai presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep ERP yaitu integrasi sistem di bidang akademik yaitu perguruan tinggi. Slide selanjutnya. Apa itu ERP? ERP adalah Enterprise Resource Planning, yaitu suatu model sistem informasi yang memungkinkan organisasi untuk mengotomatisasi dan mengintegrasikan proses-proses bisnis utamanya. Apa sih itu konsep ERP? Enterprise Resource Planning ini adalah program yang berfungsi mengelola berbagai aktivitas operasional perusahaan. Konsep dasar dari ERP itu sendiri adalah mengintegrasi tiap line dalam manajemen perusahaan secara transparan dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Slide selanjutnya. Mengapa ERP harus terintegrasi? Pemanfaatan ERP secara tepat akan memberikan keuntungan dan nilai lebih bagi perusahaan. Antara lain, sistem yang terintegrasi akan memberikan tingkat kevalidan data yang lebih tinggi serta menghilangkan duplikasi atau redundansi data. Slide selanjutnya. Di sini saya mempunyai contoh dari konsep ERP integrasi sistem di bidang akademik yaitu perguruan tinggi. Di sini saya akan menjelaskan
ada beberapa akses untuk mengakses si website ini. Yang pertama ada akses via SMS, yaitu bisa melalui SMS kampus, akses via telepon bisa melalui Halo UGM, terus juga ada akses via perangkat mobile seperti mobile kampus, dan akses via internet, yaitu melalui websitenya. Di sini saya mempunyai dengan kondisi sebagai calon mahasiswa. Yang pertama, si calon mahasiswa ini adalah mencari informasi program studi dan pendaftaran melalui portal dari universitas tersebut. Langkah selanjutnya mendaftar ujian masuk dengan aplikasi pendaftaran ujian masuk. Yang ketiga, mengikuti ujian masuk, melihat pengumuman penerimaan dari aplikasi pendaftaran ujian masuk. Langkah selanjutnya melakukan registrasi dan pembayaran, yaitu registrasi dan pembayaran. Nah, langkah selanjutnya di sini kondisinya sudah menjadi mahasiswa. Langkah selanjutnya yaitu pertama mereka mengisi rencana studi, yang kedua melakukan proses studi dan pembelajaran melalui aplikasi e-learning, yang ketiga mencari informasi atau referensi pustaka melalui perpustakaan atau digital library, yang keempat mencari beasiswa, yaitu di bidang kemahasiswaan. Langkah selanjutnya melihat hasil studi, yaitu di di website akademik itu sendiri. Langkah selanjutnya melakukan registrasi dan pembayaran SPP, yaitu melalui registrasi dan pembayaran. Langkah selanjutnya yaitu mengikuti KKN kuliah kerja nyata, yaitu pengabdian pada masyarakat. Dan yang terakhir, menjadi mahasiswa terakhir yaitu mendaftar yudisium. Di sini yang yaitu alumni dan karir. Setelah itu wisuda. Langkah selanjutnya mencari informasi lowongan pekerjaan yang bisa kita ketahui sudah menjadi alumni dan akan mencari pekerjaan atau karir. Dan langkah terakhir yaitu mencari informasi alumni dan karir. Yang dimaksud di konsep ERP integrasi ini adalah mereka membuat konsep dari suatu perusahaan ataupun di bidang akademik ini secara terintegrasi dan terpadu. Jadi mereka mengikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan secara tepat. Langkah selanjutnya. Cukup sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Apa ada pertanyaan? Kembali ke model tadi. Itu kan skema integrasi komponen sistem informasi ya. Itu akses via SMS. Ya. SMS itu kalau bicara tingkat keamanannya itu lebih aman timbang WA. Kalau WA itu mudah disadap, kalau SMS itu bisa disadap cuma agak-agak susah, lebih gampang WA. Nah, terus ada akses via telepon Halo UGM. UGM ini apa Mbak di sini? Oh, ini saya ngambil contohnya dari Universitas Gadjah Mada sih, Pak. Iya, betul. Ya. Ini memang yang banyak dipakai di modul-modul ini yang dari Universitas Gadjah Mada. Punya Bapak juga sama seperti ini kayaknya. Akses via perangkat mobile, ya mobile kampus ya. Itu aplikasi yang dibuat kampus lah untuk mengakses ke apa yang menjadi program-program di kampus. Yang ketiga akses via internet atau intranet. Oke, ini contoh kan akademik itu tentang calon mahasiswa. Ini mahasiswa ya. Nah, calon mahasiswa itu dia pasti mencari informasi tentang program studi dan pendaftaran. Mahasiswa itu kan pertama yang dipikir itu kan perguruan tinggi itu nomor 2. Nomor pertama pasti saya mau kuliah jurusan apa kan gitu. Nah, sewaktu Anda mau kuliah, yang Anda pikirkan kampusnya dulu apa program studinya dulu? Pasti program studinya dulu. Nah, saya pengen jurusan komputer. Walaupun kadang secara tidak sengaja kita sering mengucapkan kampusnya dulu. Saya pengen kuliah di UI, di UGM. Nah, ngambil jurusan apa? Jurusan teknik informatika. Padahal Anda pertama kali yang diniatkan ini, pokoknya saya nanti mau kuliah jurusan teknik informatika. Itu sudah ditanamkan dalam diri Anda. Ini yang pertama ya, yaitu mencari program studi dan pendaftaran. Itu dari portal universitas. Misalnya ini daftar ke ITTS kan gitu.
Selanjutnya mendaftar ujian masuk. Oke, setelah udah tahu informasinya tentang pendaftaran, tentang program studi, misalnya di TTS, misalnya mencari jurusan tata boga kan nggak ada, oh berarti bukan di TTS atau tata boga, di kampus lain kan gitu, atau jurusan bahasa Jepang gitu kan nggak ada, kampus kita belum ada nih. Nah, jadi setelah dapat informasi program studi dan pendaftaran, baru mahasiswa itu daftar kan. Daftarnya sekarang bisa online, aplikasi pendaftaran, ya bisa secara offline. Nah, jadi aplikasi itu dulu, itu awalnya hanya sebuah kertas yang diisi data sebelum pakai sistem digital kayak sekarang ini. Nah, sekarang udah sistem digital, aplikasi nggak perlu pakai kertas kan, isinya cukup dengan digital via online. Nah, jadi Anda harus paham yang namanya aplikasi itu tuh dulu sebenarnya berkas-berkas yang diisi data. Awalnya begitu. Tolong diisi aplikasi ini. Nah, Anda mau buat tabungan, dikasih nih form nih, tolong diisi aplikasinya ya, kan gitu. Setelah itu ikut ujian masuk. Nah, setelah ikut ujian masuk baru ada pengumuman diterima atau tidak. Nah, setelah diterima baru melakukan registrasi dan pembayaran. Yang dinamakan model ini, inilah tahapan-tahapan jika dituangkan dalam aplikasi komputer atau software, awalnya seperti ini. Mencari informasi, nah itu ada informasi tentang perguruan tinggi, misalnya UGM, apa sih UGM ini jurusannya, di situ kelihatan. Pendaftarannya tanggal kapan, dan bayarnya berapa. Nah, setelah itu mendaftar kan ada dua pola, kita langsung offline datang ke kampusnya atau via online. Nah, oke, setelah itu jadi mahasiswa. Setelah jadi mahasiswa, apa sih yang dilakukan setelah saya diterima sebagai mahasiswa? Nah, ya ini mengisi rencana studi. Tapi sebelum ini kan kita harus bayar dulu nih, melakukan registrasi dan pembayaran. Bayar SPP, bayar yang lain-lain. Karena pada saat Anda mau masuk kan harus bayar semua, bayar gedung kan gitu. Bayar biaya seragam alma mater kan gitu. Setelah oke semua, baru Anda mengisi rencana studi, ya kan? KRS. Pernah dengar kan kartu rencana studi, ya kan ini. Kalau KHS kartu hasil studi. Kan ada dua nih, KRS sama KHS. Nah, habis itu selanjutnya melakukan proses studi, belajar lah ya kan. Kalau neuro digitalnya aplikasinya pakai e-learning lah. Terus mencari informasi untuk referensi pustaka. Selanjutnya mencari beasiswa, ya kita mahasiswa ya. Bagaimana caranya mencari beasiswa biar meringankan beban orang tua. Terus melihat hasil studi, nah ini KHS ya. Nah, terus selanjutnya lagi membayar SPP. Proses belajar itu berlanjut sampai Anda mengikuti KKN. Sekarang lagi rame nih. Dulu masyarakat nggak ngerti anak-anak SD SMP KKN itu apa. Semenjak ada filmnya KKN Desa Penari kan terkenal ya. Anak-anak SD udah tahu KKN itu kuliah kerja nyata. Dulu kalau nanya anak SD SMP itu nggak ngerti KKN itu apa. Taunya kolusi, korupsi, dan nepotisme. Sekarang dengan adanya film yang aneh itu kan malah jadi terkenal nih. KKN kan gitu. Mungkin Anda udah nonton semua nih filmnya ya. Nah, selanjutnya mendaftar yudisium baru wisuda. Setelah wisuda, Anda tujuannya kemana nih? Apakah dengan ada gelar sarjana, apakah ingin mencari pengalaman kerja atau mau berwira swasta? Nah, itu ada dua pilihan. Kalau kita pengen belajar disiplin, belajar ditekan orang, belajar kita nih di bawah perintah orang, kita harus mencari pekerjaan. Jadi sebenarnya mencari kerja itu tujuannya dua. Yang pertama Anda jelas mencari uang, itu positif itu. Yang kedua, Anda tuh mencari pengalaman. Pengalamannya macam-macam ya, pengalaman dari cara bekerjanya, pengalaman dari berhadapan dengan orang, bagaimana Anda itu mengalami tekanan, bagaimana Anda itu kalau di bawah tuh rasanya seperti apa. Karena kalau Anda berangkat dari sini, itu mental Anda juga akan terbentuk gitu.
Tapi kalau Anda lulus langsung Anda berwira swasta, atau Anda ini lulus sudah punya basic keluarga, buka kuliner gitu ya udah beda. Anda benar-benar seorang wira swasta. Seorang wira swasta itu tekanannya tekanan kompetitor dan tekanan target kan gitu. Nah, tapi secara attitude wira swasta itu nggak terlalu banyak terbentuk karena kita nggak ada bawah tekanan orang. Karena punya kita sendiri kan. Nah, jadi ada kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya kalau Anda lulus langsung berwira swasta, Anda udah nggak berpikir nanti masa tua seperti apa, karena Anda terbiasa berwira swasta. Beda dengan yang Anda lulus, Anda mencari pekerjaan, itu pengalaman tekanannya banyak, bagus itu. Cuman jika Anda pensiun nanti, Anda juga bingung setelah pensiun saya ini mau ngapain. Nah itu ada dua pilihan. Nah, tapi lebih nyaman mana itu pilihan ada di tangan Anda. Kalau Bapak sih menyarankan Anda yang memang mantap pengen mencari pekerjaan ya bekerja, Anda yang udah yakin dengan wira swasta ya wira swasta. Ketiga, mencari informasi alumni. Ini penting ya. Jadi namanya ikatan emosional alumni, kayak Bapak dulu kuliah di sana SMA-nya lah. Anda sering reuni gitu kan. Nah, itu Anda saling bertukar informasi. Itu bertukar informasi. Oh, ini punya produk ini. Nah, saya lagi seneng jualin produk ini. Kan gitu. Ternyata Anda ketemu alumni sama-sama kerja di BUMN. Misalnya di Pertamina lah. Anda posisinya masih kepala admin. Nah, alumni kita yang dulu dia harusnya udah manajer. Kalau ketemu itu saling bisa membantu atau saling simbiosis lah kalau saya bilang. Oke, ini dari Mbak Firly, Bapak nilai cukup bagus. Nanti tolong di-share di grup ya ininya untuk presentasinya. Oke, sekarang dari kuis kemarin presentasinya saya rasa cukup. Nah, ini ada tugas lagi. Tugas ini materi terakhir ya. Ini materi terakhir. Ini sebentar. Anda perhatikan di sini, yaitu tentang detailed scheduling. Ini silakan Anda rangkum materi ini. Materi ini mau Bapak share di grup ya. Tentang detailed scheduling di sini. Ini silakan Anda buat. Ini materi terakhir ya, materi terakhir. Dari materi ini silakan buat 3 contoh soal dan jawaban. Itu materinya Bapak share sekarang. Udah absen belum ya? Udah ya? Oke. Sudah, Pak. Udah, materinya Bapak share sekarang.
Oke, udah Bapak share, silakan Anda lihat. Jadi tugasnya silakan ini ya, buatlah soal dan jawaban minimal 3 dari materi detailed scheduling. Oke, silakan Anda lihat di chat ya, gitu ya. Baru soal dan jawaban minimal 3 dari materi detailed scheduling. Oke. Tulis tangan. Kirim ke email erp@gmail.com. Format PDF. Nah, silakan Anda buka chatnya ya. Itu buatlah, bukan butalah, Bapak salah nulis tuh. Buatlah soal dan jawaban minimal 3 dari materi detailed scheduling. Tulis tangan, kirim ke email erp@gmr@gmail.com. @gmail.com, salah tulis Pak. Oke, ada pertanyaan? Mbak Firly, Mbak Intan, Mbak Kamalia? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, silakan Anda kerjakan latihan ya. Ini bukan kuis, ini latihan aja. Oke. Masih ada waktu 30 menit. Silakan mengerjakan.
baiklah. Untuk latihannya bisa dikumpulkan paling lama jam 5 sore ya, nggak apa-apa ya. Kalau memang bagi sudah, silakan dikumpulkan, nggak apa-apa. Pertemuan hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada penyampaian atau tutur kata Bapak yang tidak pas atau kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.